Ia merasakan bahwa suaminya itu asik dengan dunianya sendiri. Semakin lama, Nora semakin menyadari, semakin banyak ia mencoba versi kehidupan lainnya, makin ia tak akan pernah puas dengan kehidupan itu. Selanjutnya, ia mencoba banyak sekali kehidupan, menjadi dosen, guru yoga, penjaga pantai, penulis novel, menjadi ibu, kuliah di Oxford, kerja jadi vlogger, punya peran single parent dari satu bayi, editor foto National Geographic, arsitek peduli lingkungan, relawan, dan banyak versi kehidupan yang dijalaninya. Singkatnya, ada banyak sekali kehidupan yang ia coba. Semakin banyak kehidupan yang dijalaninya, semakin sulit baginya untuk merasa betah dimanapun. Miss M kembali mengarahkannya. Kira-kira apakah ada kebaikan di kehidupan asalnya yang ia terima? Lalu Nora teringat Ash, tetangganya yang mengetuk pintu rumahnya, yang bilang bahwa kucing Nora itu baru saja meninggal. Ash mengorbankan waktu joggingnya untuk menemani Nora dalam keadaan duka sambil menguburkan kucing Nora itu. Dalam sekejap, Miss L memilihkan kehidupan baru untuk Nora. Nah, di kehidupan ini, Nora itu adalah seorang istri dari dokter bedah. Ya, Nora adalah istri dari Ash, tipe laki-laki yang family man banget. Ia menikah dengan laki-laki baik, punya seorang anak perempuan yang lucu, pintar, dan menggemaskan. Di kehidupan ini, Nora menjadi seorang dosen yang baru saja resign untuk menulis buku baru mengenai filsafat. Kakaknya sehat dan bahagia, hubungan dengan kakaknya juga oke, finansialnya oke. Singkatnya, kehidupan ini sempurna, gak ada celah sama sekali. Sampai suatu ketika, gak sengaja Nora ketemu dengan murid les piano di kehidupan asalnya, yaitu Leo. Leo ini adalah anaknya dari Doren. Leo itu sedang diringkus polisi karena kedapatan sedang merampok dengan senjata tajam. Di sini Nora sangat terpukul. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa inilah kehidupan yang diinginkannya, tapi nggak bisa. Dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Di samping itu, Nora juga merasa bersalah karena merebut kehidupan itu dari versi lain dirinya. Dia merasa nggak pantas untuk kehidupan itu karena nggak membangunnya sendiri. Ketika ia kembali ke perpustakaan, sesuatu terjadi. Perlahan terjadi gempa, buku-buku berjatuhan, ada api yang mulai muncul dari ujung pustaka. Dan waktu pun nggak lagi terhenti. Detik-detik mulai berjalan. Miss L meneriakkan bahwa pustaka ini mulai runtuh karena Nora sudah memutuskan untuk hidup. Ia mungkin memang melewatkan kesempatan istimewa yang membawanya jadi perenang olimpiade, pengusaha anggur, bintang rock, glasiolog, dosen filsuf, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ia tahu bahwa banyak hal yang bisa dicapainya jika ia bekerja keras. Ada hal-hal yang ternyata bisa ia syukuri di kehidupan asalnya yang baru ia sadari sekarang. Seperti kakaknya masih hidup, sahabatnya Izzy masih hidup, dan ia membantu Leo supaya nggak jadi sampah masyarakat. Ternyata dia nggak menjalani kehidupan yang buruk, hanya saja ia berpikir bahwa hidupnya buruk. Dan dia baru sadar ternyata dia nggak butuh kehidupan yang sempurna. Dia hanya butuh potensi, dan ia punya semua potensi itu. Nora mengambil satu buku yang tidak terbakar, isinya masih bersih, kosong. Itulah buku masa depannya. Ia menuliskan 2 kata powerful di buku itu. Aku hidup. 1 menit 27 detik kemudian ia tersadar dalam keadaan berantakan, dalam keadaan tercekik, kelelahan, dehidrasi, belum lagi dada dan kepalanya sakit, dan dengan sisa tenaga yang sudah hampir habis, ia berhasil mencari pertolongan. Ia menghapus pesan-pesan bunuh dirinya di media sosial. Kakaknya Joe datang menjenguk. Joe meminta maaf selama ini kurang menghargai Nora. Bertepatan dengan itu, sahabatnya Nora, si Izzy, mengirim pesan bahwa ia sedang merencanakan liburan ke kota tempat tinggal Nora. Nora merasa sangat bahagia. Kehidupannya nggak berubah, cuma perspektif dan sudut pandangnya aja yang berubah. Teman-teman, mudah banget ya menyesali dan meratapi kehidupan yang tidak kita jalani. Mudah juga rasanya untuk berandai-andai.
Kalau saja aku dulu asah skill ABCD, kalau saja aku menerima tawaran EFGH, mudah juga untuk menyalahkan diri kita. Kenapa sih aku nggak bekerja lebih keras? Kenapa sih aku nggak mencintai lebih baik, lebih cerdas dalam mengatur uang, dan lain sebagainya. Mudah banget untuk menyesal, dan berputar dalam lingkaran penyesalan itu sendiri. Coba deh ditimbang. Masalah sebenarnya itu bukan terletak di kehidupan yang gak kita jalani, melainkan ya rasa sesalnya itu. Rasa sesal ini menyedot semangat hidup yang kita punya, bikin kita malas untuk bergerak. Dan rasa malas untuk bergerak inilah yang akan melahirkan rasa sesal yang jauh lebih besar lagi di masa depan. Begitu seterusnya. Teman-teman, kalau saja kita memilih pilihan yang berbeda, seperti jurusan yang berbeda, universitas yang berbeda, kota yang berbeda, dan lain sebagainya, belum tentu kehidupan kita akan lebih baik. Perasaan seperti merasa nggak punya masa depan, nggak berguna, nggak dibutuhkan, gagal dalam hidup, itu bisa langsung diubah dengan cara mengubah perspektif serta mindset serta banyak-banyak bersyukur dan take action pastinya. Segala sesuatunya pasti akan lebih mudah kalau saja kita paham tidak ada satupun cara hidup yang bisa membuat kita terhindar dari kesedihan, karena mereka sepaket. Kita nggak akan bisa mendapatkan yang satu tanpa mengalami yang lain. Memang sih kuantitasnya beda-beda, tapi nggak ada satupun versi kehidupan yang sempurna. Tempat di mana kita bisa terus-menerus berbahagia selamanya. Menkhayalkan kehidupan semacam itu hanya akan menumbuhkan semakin banyak ketidakbahagiaan. Masalah apakah ada yang ingin kamu improve? Kamu bisa mengusahakannya dari sekarang. So, yuk kita berhenti menyesali setiap hal yang udah berlalu. Percayalah, setiap keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik untuk saat itu. Karena Allah udah menentukan takdir kita jauh sebelum kita lahir. Jadi, ayo kita mulai take action. Dan jangan lupa bersyukur. Sekian bahasan dari buku The Midnight Library. Insightful banget ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.